MLBNU ini memang serius mau digelar? Harus serius. Memang serius? Serius. Nah, sejauh mana keseriusannya, Gus? Sudah terbentuk SC dan OC-nya. Saya selaku ketua OC yang ditunjuk oleh para kiai dalam konsolidasi di Cirebon kemarin itu, saya akan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh SC yang diketuai oleh Kiai Imam Jazuli dan Gus Salam ya, sebagai sekretaris SC gitu. Ketua SC itu saya sudah membaca nih di media-media mainstream, hotel sudah di booking di Cirebon, wah itu kan, kemudian segala macamnya sudah siap dan kemudian pesertanya sudah siap. Ini bagaimana? Benar ini di Cirebon? Sebagaimana yang disampaikan oleh SC, tentu saja kalau SC sudah menyatakan itu, kita tinggal melaksanakan. Ya, selain dukungan ya, tetapi ada juga penolakan. Itu ada dari Banser, kemudian Pagar Nusa, kemudian dari PCNU Cirebon Raya ya, gitu ya. Tetap akan jalan, Gus? Saya sebetulnya nggak yakin mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak yakin. Intinya bahwa gerakan MLB ini maju tak gentar, begitu Gus? Maju tak gentar. Siapapun ada yang menghalang pun tetap itu tetap jalan. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam melangkah menuju MLB. La Roy Bafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suara TV saya sekarang bersama dengan Presidium MLBNU dengan Gus Imam Baihaqi, kemudian Kiai Wahono dari Batam ya, Kepri ya, Kepri. Ya, kalau Gus Imam Baihaqi itu dari Rembang ya? Dari Rembang, Sarang. Sarang. Oh, aduh, luar biasa. Berarti satu kampung ini dengan Gus Yahya ya? Satu kabupaten. Satu kabupaten ya? Oke. Beliau itu saudara kita. Baik, Gus. Ya. Anda kan sebagai ketua OC untuk MLBNU. Ya. Nah, ini MLBNU ini memang serius mau digelar? Harus serius. Memang serius? Serius. Nah, sejauh mana keseriusannya, Gus? Jadi pertama ketika menggelorakan, mendesakkan ini didasari oleh keprihatinan yang pernah kita sampaikan dalam podcastnya pada Suka ini juga, bahwa ini harus saya melangkah setahap demi setahap untuk menuju MLB, itu tetap harus kita laksanakan. Nah, sampai hari ini apalagi sudah terbentuk SC dan OC-nya. Saya selaku ketua OC yang ditunjuk oleh para kiai dalam konsolidasi di Cirebon kemarin itu, saya akan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh SC yang diketuai oleh Kiai Imam Jazuli dan Gus Salam ya, sebagai sekretaris SC gitu. Apa dahulu-dahulunya yang terkait dengan penyelenggaraan MLB ini akan saya laksanakan selaku tanggung jawab saya sebagai ketua OC. Wah, luar biasa. Berarti ketua SC itu saya sudah membaca nih di media-media mainstream, hotel sudah di booking di Cirebon, wah itu kan, kemudian segala macamnya sudah siap dan kemudian pesertanya sudah siap. Ini bagaimana? Benar ini di Cirebon? Sebagaimana yang disampaikan oleh SC, tentu saja kalau SC sudah menyatakan itu, kita tinggal melaksanakan. Kita tinggal melaksanakan. Kebutuhan teknisnya apa, kita akan siapkan. Apapun ya hambatan dan akan kita atasi sebaik-baik mungkin. Oke. Ya, selain dukungan ya, tetapi ada juga penolakan. Itu ada dari Banser, kemudian Pagar Nusa, kemudian dari PCNU Cirebon Raya ya, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Anda ini? Ya, tentu saja dalam sebuah gerakan pasti ada penerimaan dan penolakan. Tapi sejauh ini, sejak desakan MLB kami di Bangkalan terutama, di kliennya di Bangkalan itu, HP saya nyaris banyak telepon dan WA masuk itu bukan penolakan, tapi dukungan dari para kiai, dari para sepuh, dari para aktivis dari berbagai daerah. Lanjutkan Mas, lanjutkan semangat, kita dukung gitu. Cuma memang rata-rata mereka tidak berani untuk tampil ke muka karena memang MLB ini seperti gerakan ini seperti orang yang mengekspresikan kegelisahan orang di bawah sebetulnya. Sebagai wadah bagaimana untuk menampung kegelisahan dan kekecewaan orang-orang di bawah terhadap
kepemimpinan PBNU periode ini. Dan makanya ketika kita sudah menyampaikan kritik berkali-kali dengan berbagai kebijakannya yang kita anggap telah keluar dari prinsip-prinsip konstitusi Nahdlatul Ulama, maka kita desakan MLB ini, dan ini merupakan cerminan dari semua aspirasi keresahan masyarakat di bawah. Ya, walaupun ada penolakan dari PCS Cirebon, itu tetap akan jalan, Gus? Saya sebetulnya nggak yakin mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak yakin, karena mereka ada dalam struktur. Tentu saja mereka adalah taat kepada pimpinan, dan itu mereka sebagai organisasi tentu saja organisasi yang baik. Sebagai organisatoris yang baik adalah taat pada pimpinan, itu betul. Tetapi ingat, ada kaidah sebetulnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, kita menganggap kalau ada kepemimpinan menyimpang dari garis konstitusi itu boleh tidak diikuti seharusnya, tetapi orang yang mengikuti ya boleh-boleh saja tentu saja. Ini fatsun berorganisasi selalu seperti itu. Jadi mereka taat saja pada pimpinan. Atau jangan-jangan mereka memang diperintah dari atasan langsung, kamu berbuat merespon itu apa gerakan di sana. Kalau nggak diperintah, mereka mungkin diam saja, karena dalam hati sebetulnya mendukung kita. Mungkin kita. Ya, iya, mungkin lah ya. Langsung ke Kiai Wahono. Ya, baik Kiai Wahono, Anda sebagai perwakilan dari Kepri, bagaimana menambahkan terhadap gejolak MLB ini yang kian memanas dan kian memuncak? Terima kasih, Pak Yusuf. 8 bulan yang lalu sebelum puasa, saya itu sudah turun ke Jawa Timur, ketemu dengan sesepuh-sepuh kita. Melaporkan kondisi yang di bawah, khususnya di luar Jawa. Ini pada prihatin melihat situasi kondisi PBNU yang seperti yang sungguh-sungguh. Prihatinnya apa? Masalah caretaker, masalah pemecatan, atau bagaimana? Termasuk itu semua, dan juga apa yang menjadi roh seorang ketua umum ini tidak mencerminkan bagaimana seorang yang memang harus bijak ketika menyikapi perbedaan di internal PBNU. Banyak muncul ketika menyikapi masalah partai ini, juga meresahkan yang di bawah ini, resah nih, dan saya komunikasi terus. Waktu itu saya silaturahmi dengan Kiai Jawa Timur. Oke, termasuk kondisi semacam ini, apakah kita diem atau bagaimana, Kiai? Ini yang di bawah merasakan. Jawabannya bagaimana? Kita lihat dalam waktu nanti, Pak Ono, dalam waktu beberapa bulan kita akan betul-betul mengamati dan juga mengumpulkan data-data yang memang nantinya akan dijadikan suatu langkah-langkah yang pasti. Disitulah yang akhirnya Agustus kemarin kita kumpul di Bangkalan. Itu adalah reaksi daripada keresahan-keresahan dan suara-suara yang di bawah yang sangat-sangat memang harus kita wadahi dalam bentuk yang dihasilkan di dalam Bangkalan itu, yang namanya presidium yang akan. Nah, dari situ akhirnya tindak lanjut pertemuan konsolidasi, dan sampai kemarin di Cirebon itu juga sudah dihasilkan semacam gambaran sampai pada pelaksanaan, dan panitia pun sudah dibentuk. Artinya ini berarti kita ini bergerak betul-betul yakin bahwa ini insya Allah selesai. Bahwa ini betul-betul MLB ini memang harus terlaksana. Harus terlaksana. Betul. Dan Anda yakin bahwa ini akan terlaksana? Saya yakin. Bismillah, saya yakin. Baik, selain Jawa Timur juga kan ada kunjungan ke Kiai Sepuh di Banten, yaitu Abuya Muhtadi. Ini bisa diceritakan? Baik, alhamdulillah luar biasa beliau. Jadi memang apa yang menjadi keinginan, keresahan, dan juga teman-teman presidium ini luar biasa ditanggapi, dan doakan penuh oleh beliau agar kita di dalam melaksanakan pembenahan NU. Jangan sampai NU ini begini terus. Semangat beliau mendukung kita dan mendoakan serta memberikan arahan. Menawi apa yang disampaikan Pak Wahono tadi, kita tadi sore berkunjung sowan minta doa restu kepada para sesepuh, dan yang kita awali dengan Abuya Muhtadi.
Abuya Muhtadi selaku sesepuh di Banten yang menjadi salah satu poros kiai sepuh yang menjadi rujukan para warga Nahdliyin, para ulama juga warga NU. Nah, kedatangan kita disambut dengan baik dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Kita tadi sudah matur mohon doa restu Buya, kita dari tim presidium untuk akan melaksanakan MLB NU dalam rangka menyelamatkan NU. Oh ya, lanjutkan teruskan. Karena NU jangan artinya numpang urip. Kayak sampean itu NU atau Nahdlatul Ulama? Dibilang gitu. Saya Nahdlatul Ulama, Buya. Karena kita harus mengembalikan NU menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jangan itu numpang urip, singkatannya seperti itu. Sambil ketawa-ketawa itu, tapi pernyataan sederhana ini sangat berarti dan mendalam artinya. Kebangkitan ulama itu sangat luas. Nilai-nilai keulamaan harus dikembalikan. Hari ini itu artinya Buya Muhtadi itu menangkap selama ini nilai-nilai keulamaan sudah terkikis yang diperankan oleh Nahdlatul Ulama, NU, oleh struktural ya. Oleh struktural NU. Nah, itu makanya kita didoakan, direstui, dikasih dorongan, terus jalankan, selamatkan NU, dan saya doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Iya, oke. Ini memberi motivasi kita cukup kuat, langkah kita semakin mantap, mendapat doa restu dari sepuh. Oke Gus, jadi intinya bahwa gerakan MLB ini maju tak gentar, begitu Gus? Maju tak gentar. Siapapun ada yang menghalang pun tetap itu tetap jalan. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam melangkah menuju MLB. La raiba fih. Itu keyakinan itu tidak hanya karena mendapat restu dari Buya, tapi memang keyakinan kita bahwa ini tujuan intinya adalah menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Apalagi Abuya Muhtadi, para sepuh seperti Buya Muhtadi itu memberi restu dan dorongan yang cukup kuat bagi kami, dan itu menambah semangat kita untuk melaksanakan ini MLB MLB ini. Ya baik, pemirsa pada Suara TV, memang isu MLB bukan isu lagi, tetapi ini menjadi sebuah realitas gerakan. Bagaimana menurut Anda? Setujukah MLB NU ini digelar atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Gus, terima kasih Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.